safe and sound. I can lift you up. I can show you what you won't see and take you where you want to be. You can be my love. Even if the sky is falling down, I know you'll never. Oke guys, hujan-hujan gini kayak seru banget ya kita diskusi-diskusi gitu. Seru banget kan. Oke, jadi judul kita hari ini itu adalah Dasar Demokrasi Indonesia. Nah, kalian jangan tegang-tegang banget ya, kayak kita ngobrol biasa-biasa aja. Gue paling suka nih tugas yang gak perlu dihafal tapi dipahami. Sama kayak demokrasi, kelihatannya berat tapi sebenarnya ada di kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita mulai dari yang mendasar dulu ya, misalnya kayak hakikat. Jadi kan demokrasi itu kan ada di tangan rakyat, tapi harus ada undang-undang yang mengaturnya supaya nggak sewenang-wenang aja gitu. Nah, aku setuju banget nih, karena hakikat itu adalah kedaulatan rakyat. Makanya kita bisa memilih pemimpin secara langsung. Tapi yang beda di Indonesia itu, kita tuh memiliki filter, yaitu Pancasila. Nah, tepatnya sila keempat, hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Jadi nggak cuma voting 50% plus 1 aja. Maksudnya berarti beda sama negara-negara yang liberal. Nah, iya beda. Jadi kalau kita ada masalah, kita tuh harus musyawarah dulu nih. Nggak bisa langsung main gusur aja karena menang suara di parlemen. Nah, harus cari solusi yang adil sesuai nilai keadilan sosial kita. Itu namanya hakikat kita. Oke, hakikatnya adalah kedaulatan yang bermoral Pancasila. Jadi kalau instrumennya gimana? Atau kayak alat atau apa sih yang bisa buat supaya nggak chaos gitu? Alat yang utama itu yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Itu blueprint normatif kita. Kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh Undang-Undang Dasar. Jadi nggak bisa seenaknya sendiri, harus ada pagar hukumnya. Selain Undang-Undang Dasar, ada lembaga negara sebagai instrumen pelaksananya. Ada presiden yang menjalankan, DPR yang membuat undang-undang, ada Mahkamah Konstitusi yang menjadi wasit. Ini semua instrumen biar kekuasaan terbagi dan gak ada yang terlalu kuat atau check and balance. Oke, lanjut ke praksis ya guys. Jadi gimana sih sebenarnya demokrasi itu berjalan di kehidupan nyata kita ini? Kalau menurut aku sih yang paling kelihatan itu pemilu ya, dari pilpres sampai pilkada. Itu bentuk partisipasi demokrasi yang jelas menurut aku. Terus ada juga keterbukaan pemerintah. Misalnya kita bisa lihat APBD di internet. Lalu kalau misalnya ada pembangunan di kampus, kita sebagai mahasiswa itu berhak tahu dan berhak bertanya. Nah, kalau pemerintah sudah transparan, berarti praksis demokrasi kita tuh udah berjalan. Oke, kalau misalnya praksis ini udah berjalan nih, tapi kenapa sih masih banyak masalah? Kalau masalah sih menurut aku tuh banyak ya faktornya. Salah satunya tuh karena politik uang. Kita tahu ya di negara kita tuh sekarang semua itu serba uang, uang, uang. Dan itu tuh ngebuat kepercayaan kita sebagai masyarakat tuh berkurang ya kan. Nah makanya kita tuh sebagai mahasiswa tuh harus jadi garda terdepan tuh dalam menjaga etika kita. Kita tuh harus mengkritik dari data dan sesuai faktanya. Kita tuh nggak boleh ngekritik sesuai dari emosi kita doang gitu. Keren-keren. Jadi demokrasi kita yang unik banget ya dan harus dijaga. Coba deh Stefanus tolong rangkum materi-materi kita ini.
Sip, ringkasannya itu yang pertama hakikat adalah kedaulatan rakyat yang dijiwai musyawarah Pancasila. Terus instrumentasi itu adalah Undang-Undang 1945 dan lembaga-lembaga negara yang bekerja dalam check and balance. Terus praksis itu adalah partisipasi kita di dalam pemilu. Jadi demokrasi ini bukan hanya milik pejabat, tapi milik kita semua. Jadi harus kita rawat. Udah gitu aja sih menurutku. Keren banget ya guys. Jadi itu aja sih materi kita hari ini. Thank you banget ya guys sudah mau diskusi bareng. Oke.